Shalom, happy Sunday semuanya. Silakan menempati tempat duduk masing-masing. Ibadah akan segera kita mulai. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Amin. Welcome untuk Dev and Kak Yani. Mana tadi? Aku nggak ngeliat lagi. Oke, anyway, welcome untuk Dev and Kak Yani. Selamat bergabung di FGF. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati, pikiran kita. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah, untuk hari yang penuh berkat, untuk hari yang cerah Tuhan, yang Kau berikan untuk kami boleh nikmati. Hari yang kami tunggu-tunggu Tuhan, untuk berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Engkau, Sang Penguasa hidup kami. Beracaralah tengah-tengah kami Tuhan, sentuh hati setiap kami, untuk kami dapat pesan dari Tuhan Yesus hari ini untuk kami bawa pulang, untuk menjadi modal hidup kami, untuk kami menjalani hari demi hari dalam kehidupan kami. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, berkati setiap jemaat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kami mau sambut Tuhan. Sunday service kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan yang perkasa, tangan yang ajaib yang memegang kehidupan kami. Yes. Akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Thank you Jesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Siapa yang pegang hidup kita? Pegang hidup. Yes, Jesus. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, dari kemuliaan sampai kemuliaan hanya dari Engkau Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk sekali lagi. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu
tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara percaya kita sudah dibawa Tuhan sampai tahun 2023. Itu banyak sekali cobaan. Saya percaya nggak cuma cobaan, ada banyak ujian juga yang kita alami di tahun yang kemarin. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Apapun yang terjadi, Tuhan kita ada di bersama kita. Maka dari itu hari ini kita mau sama-sama nyanyikan. Kita mau tenang berjalan bersama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita yang luar biasa. Dia adalah Allah yang akan senantiasa membuat hidup kita tenang, hati kita tenang, damai dan penuh dengan sejahtera. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku Yesuslah bagian kita. Dialah yang memegang hidup kita. Bagianku, Dia memegang seluruh hidupku. Dia Allah yang setia. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Yang setia. Mari kita sembah Dia sama-sama. Dia adalah Allah yang luar biasa, Tuhan Bapa kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Hanya Dia. Namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia tak menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, jangan bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya
kita mau minta jemaat untuk kembali duduk. Habis ini kita ada mau pengumuman. Halo semuanya, tidak terasa kita sudah memasuki di bulan yang baru, di tahun yang baru, yaitu di tahun 2023. Tema kita di tahun ini adalah A Life in Character, di mana kita belajar untuk memiliki karakter untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita adalah ciptaan yang baru. Sesuai dengan tema bulanan kita, A Display of Change, kita harus bisa menunjukkan adanya perubahan di dalam diri kita, dan kita harus bisa berbuah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman tambahan untuk minggu ini. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Hi everyone! You are more than welcome to join our iCare. So, let us all grow together in Christ because everybody needs somebody, accountability, teaching, a prayer, and a mentor. So, come and join iCare this week. And for more information, please contact your iCare leader. Hello guys, can you all guess what's happening next Sunday? Yes, we're gonna have Ibadah Padang on Sunday 22nd January 2023 at 9:30 a.m. at Grassley's Reserve 11 Lucky Street, Tawa, if weather permitting. See you there! Hey ladies, you are invited to join these beautiful ladies. They share, they listen, they support each other, and they grow together in Christ. So, let's join Women's Care on Saturday 28th January, and please contact Abigail for more information. Shalom semua. Hari ini saya mau berbeda dari kita, mau mengundang beberapa teman-teman yang sudah step up ya. Di awal tahun kita ada terjadi multiplikasi iCare. Ayo tepuk tangan dulu ya. Saya mau undang Shelly to come up, juga Jack untuk maju, kemudian Devina dan juga Grace, and Della and Cam. Today I want to introduce first ya Shelly stepping up untuk menjadi iCare Banana, ya kan, kita mempunyai iCare Banana. And kita juga Jack yang akan take over Men's Care. Kita punya pasangan ya, Men's Care and Women's Care ya. Kemudian Devina mana? Sini dong. Devina and Grace yang untuk Bonerges. And Della and Cam yang udah step up untuk iCare College and Uni. Mari kita tepuk tangan lagi. Saya undang Ibu Firsa sebagai care koordinator untuk berdoa untuk mereka semua. Oke, jemaat Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mengarahkan hati kita buat leaders kita yang baru. Mari dengan sepenuh hati kita mau berdoa untuk teman-teman kita. Saudara boleh mengarahkan tangan saudara buat leaders yang baru ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudari kami ini Tuhan. Kami percaya bukan sekedar Tuhan mereka menjawab panggilan Tuhan, tapi sungguh-sungguh Tuhan panggilan itu sudah berbicara dalam hati mereka Tuhan. Dan
dengan kerinduan mereka mau menjawab yes. Mereka mau berkata mereka available untuk panggilan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, ada beban yang Kau taruh di hati mereka Tuhan, menjadi seorang leader Tuhan, leader yang baru Tuhan. Kami percaya ada hati gembala Kau taruh di setiap teman-teman kami ini Tuhan, saudara-saudari kami ini Tuhan, untuk memimpin Tuhan iCare yang sudah dipercayakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka menjadi mentor Tuhan, mereka menjadi seorang pemimpin Tuhan, yang memimpin, yang menggembalakan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan dengan kesungguhan hati mereka Tuhan. Mereka mau tabur Tuhan setiap benih Tuhan, setiap waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka, harga yang mereka harus bayar Tuhan, dengan kekuatan ilahi yang daripadamu Tuhan, mereka mau menjalankan setiap tanggung jawab Tuhan dengan kekuatan ilahi yang daripadamu. Terima kasih Bapa untuk setiap pilihan Tuhan buat saudara-saudari kami ini Tuhan. Engkau yang memperlengkapi Tuhan mereka Tuhan dengan setiap urapan baru yang daripada Tuhan. Mereka mau, kami percaya Engkau memperlengkapi mereka dengan skill yang daripadamu Tuhan. Setiap talenta yang Kau berikan Tuhan, mereka mau menjalankannya Tuhan dengan seperti seorang hamba yang sungguh-sungguh mengerjakan Tuhan, bukan untuk manusia tapi untuk Engkau Tuhan, satu-satunya majikan kami yang sejati Tuhan. Terima kasih, daripadamu lah Tuhan kami mendapat upah Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan darah Yesus menyertai Tuhan saudara-saudari kami ini Tuhan, buat keluarga mereka, buat pasangan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan dari semua yang jahat. Kami mau terus berdoa, mau terus Tuhan speak blessings Tuhan buat saudara-saudari kami ini Tuhan, yang sudah memutuskan untuk menjawab panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang mengutus mereka, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang menguatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Siapa yang diberkati dengan pujian sore ini, angkat tangannya. Kotak persembahan ada di sebelah tangan kiri saya. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau selalu menjadi bagian dari kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya mau mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri dan bersatu hati untuk berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bawalah kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Supaya Engkau yang punya kerajaan, kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Saya juga mau mengundang anak-anak dan guru sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari kita ulurkan tangan kami buat mereka. Ya Bapa, hari ini hamba-Mu mau berdoa buat Sunday School. Berilah mereka hikmat dan kekuatan di mana mereka bisa selalu bersyukur dengan apa yang mereka punya. Dan semoga hikmat yang Engkau berikan kepada setiap yang mendapat, dan semoga hikmat yang Engkau berikan kepada setiap dari mereka dapat membawa roh kebaikan. Terus melindungilah mereka dan jauhkan mereka dari semua mara bahaya. Hamba juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Berilah mereka hikmat dan knowledge juga untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Biarlah anak ini bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi dan aku takut akan Tuhan. Terima kasih juga untuk kesabaran yang Engkau berikan kepada guru sekolah minggu. Kami mohon bimbingan dan penyertaan pada sepanjang ibadah kami. Kiranya Engkau jauhkanlah
kami daripada semua mara bahaya dan kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita semua katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Siapa yang merasakan pertolongan Tuhan di tahun yang lalu? Yes, di tahun yang baru ini Tuhan yang sama akan menolong kita, men. Ya, saya punya pertanyaan, saudara. Apa dari bagian tubuh kita yang paling kita sayangi? Apakah mata kita? Apakah tangan kita? Buat setiap orang pasti berbeda-beda. Mungkin buat pemain bola, kakinya adalah yang paling berharga sampai mereka mengasuransikannya. Mungkin bagi yang penyanyi, suara mereka yang paling berharga. Kalau saya balik pertanyaannya, apa sih yang paling kita tidak pedulikan hilang dari dalam bagian dari tubuh kita? Bahkan kita nggak tahu kita udah kehilangan itu. Rambut kita, saudara. Rambut kita nggak tahu. Udah jatuh berapa hari ini kita nggak tahu. Tapi Tuhan itu peduli. Tuhan itu menghitung rambut kita yang jatuh. Luar biasa nggak sih perhatian Tuhan kita? Wow banget nggak sih? Ya. Dan satu lagi yang saya mau sharingkan hari ini. Burung di udara dipelihara sama Tuhan. Saya pernah membaca survei. Kalau kita kumpulkan kekayaan nomor 1 dunia sampai 100, seluruh dunia kita kumpulkan, kita kasih makan burung seluruh dunia, itu cuma bertahan 2 minggu untuk memberi makan burung itu. Tuhan kita memberi makan burung dari zamannya Adam sampai sekarang. Kalau kita tahu Tuhan kita, Tuhan sumber segala berkat, apa yang kita takutkan? Mari berjalan terus bersama Tuhan, saudara. Apapun musim dalam kehidupan kita, teguhkan, kuatkan hati kita, teguhkan iman kita. Minta Tuhan perkokoh iman kita di dalam Dia, untuk kita mempercayai Tuhan kita, Tuhan sumber segala berkat. Dia Jehovah Jireh, sumber segalanya. Amin, saudara. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu pujian kita. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. burung di udara Kau pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Semuanya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, Yesus. Selalu menjaga. Yes, penjagaan-Mu sepanjang hidup kami. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan dengan iman kalau Tuhan kita akan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, Janjinya ya dan amin, saudara. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku Jesus, thank you Lord, thank you. akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yakin Tuhan selalu menolong kau. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Tidak akan pernah tidak. selalu Thank you, menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita tidak akan pernah kekurangan. Dia mengenyangkan kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Kau mengenyangkan kami, Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan. Sembah Dia di tahun yang baru ini, saudaraku. Berikan ucapan terima kasih kita akan penyertaannya Dia. Hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak. Ucapan terima kasih kita hanya pada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat sedetik pun. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu terlambat Tuhan. Tepat pada waktu-Mu. Jemaat Tuhan.
menepati janjinya saudara. Tidak pernah lalai. Kalau dia sudah berjanji, dia akan menepatinya. Percaya, percaya. Setiap kata-kata dari Tuhan, percaya, imani. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dunia boleh berkata yang buruk tentang 2023. Tapi satu hal yang kita percayai, Tuhan Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang akan berjalan bersama dengan kita di tahun yang baru ini. Jadi jangan takut saudaraku, jangan takut. Karena dia Tuhan Immanuel. Haleluya. Katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau Yesus berjalan bersama dengan kita. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kau hebat. Yes. Gagah perkasa. Ajaib perkasa. Amin. Perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Tak ada tandinganmu Tuhan. Kau hebat dalam kehidupan kami. Ajaib perkasa. Yes, that's you Lord. Perbuatan. Sekali lagi ku nyanyi haleluya. Di hidupku. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau Allah yang baik ya Tuhan. Apapun kejadian kehidupan kami ya Bapa, di tahun 2022 ataupun sedang masuk 2023 ya Tuhan, kami tetap mau ku nyanyi haleluya ya Tuhan. Mau keluar selalu ucapan syukur yang keluar dari mulut kami ya Bapa. Kami nggak tahu ya Tuhan tahun ini bentuknya seperti apa. Kami nggak tahu perjalanan hidup kami seperti apa di tahun 2023 ya Tuhan. Yang kami tahu ya Tuhan, Kau selalu pegang tangan kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami jatuh ya Bapa. Kau selalu jaga dan pelihara kami ya Tuhan. Tugas kami adalah percaya akan janji-Mu ya Bapa. Janji-Mu adalah selalu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tahun yang baru, tahun 2023 ya Tuhan, yang Kau siapkan dalam kehidupan kami. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang baik, tahun perkenanan Tuhan, tahun kemuliaan Tuhan mau dinyatakan dalam kehidupan kami. Tahun berkat, tahun kami bisa jadi berkat yang luar biasa buat orang lain. Itu yang kami percaya akan janji Kau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Sebentar lagi kami akan siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berikan
berikanlah kami hati yang gembur ya Tuhan, sehingga firman ini bisa masuk dalam hati kami, menjadi rema yang baik, sehingga kami pulang tidak sama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami, dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Waduh, luar biasa ini. Enaknya kalau punya tim youth seperti ini ya, kalau di gereja ya, lengkap. Terima kasih Pak Tony. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya percaya walaupun kita di awal tahun yang baru, saya percaya rencana Tuhan dalam kehidupan kita begitu nyata. Orang bilang tahun ini tahun yang inflasi akan naik turun, keadaan ekonomi nggak jelas, tapi anak-anak Tuhan akan selalu dipelihara. Anak-anak Tuhan selalu akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Asal kita mau taat dan setia akan perintah firman Tuhan. Saya percaya kita bisa melalui tahun 2002 dengan luar biasa. Kita bisa melewati tahun 2022 dengan luar biasa. Dan saya juga percaya itu karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan kita juga akan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan di tahun 2023 ini. Siapa yang percaya akan hal ini? Akan mengalami kebaikan kemurahan Tuhan? Oh, enggak percaya semua ya? Ternyata enggak percaya semua loh. Saya ulang sekali lagi ya. Siapa yang percaya akan mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan di tahun 2023? Amin. Tuhan berkati FGF Wellington. Yes, saya percaya kita akan mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan di tahun ini. Siapa yang pernah naik roller coaster? Saya trauma nih. Saya naik pertama kali kalau waktu kecil saya di Dufan. Di Dufan itu roller coasternya nothing ya, cuman kecil ya, cuman begitu doang. Tapi gara-gara saya waktu SD naik roller coaster itu berani lah sama teman-teman. Biasanya kalau lagi SD satu ikut semua ikut gitu, nggak tahu kayak gimana permainannya kayak gimana, kita nggak tahu, lagi studi tour gitu waktu itu kan. Naiklah roller coaster, saya nggak tahu roller coaster bentuknya seperti apa dan akan permainannya seperti apa. Dan situ orangnya takut ketinggian. Dibawalah itu dipontang-panting kanan kiri. Turun. Langsung perhatiin ya. Di semua roller coaster di dunia, setiap tempat pemberhentian itu pasti ada toilet. Buat apa? Buat orang kalau yang nggak kuat pasti akan muntah. Dan saya salah satunya pada saat itu. Pas saya muntah udah saya trauma tuh. Sejak itu waktu SD saya nggak akan naik roller coaster lagi tuh. Walaupun bentuknya seperti apa saya kan nggak mau naik roller coaster lagi. Itulah kalau kita hidup di dalam Tuhan, ada orang yang bisa menikmati. Ada orang yang bisa menikmati ya, semakin dibawa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, teriak ha ha ha. Mereka bisa menikmati gitu. Karena mereka tahu kenikmatannya di situ, dibawa ke atas, dibawa ke bawah, ke kanan, ke kiri. Mereka tahu kenikmatannya di situ. Saya nggak tahu nikmatnya main roller coaster saat itu seperti apa, jadi saya trauma. Sampai sekarang saya nggak akan mau naik lagi. Buat saya ini permainan apa ya, nggak mendidik kayaknya. Bikin orang pusing, mending pusingnya saat itu doang. Besokannya masih pusing juga, masih trauma gitu, pusing trauma kali, kayak kebayang-kebayang, pusing 7 keliling lah orang bilang. Saya percaya sepanjang tahun ini kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan di IFGF juga kita akan berbicara tentang life in karakter. Karakter kita yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk ataupun dirubah dengan Tuhan. Karakter seperti apa yang perubahan menuju ke arah yang positif. Bukan perubahan yang menuju ke arah yang negatif. Life in karakter tahun ini kita mau coba dirubah sama Tuhan menjadi karakter yang lebih baik. Ataupun perubahan yang kelihatan. Yang dulu perubahan kita nggak kelihatan, sekarang diubah untuk menjadi perubahan yang kelihatan. Di bulan Januari ini juga sesuai dengan tema Headquarter kita bicara tentang display of
change, seperti Pastor Sama tadi bilang di pengumuman, tentang perubahan yang terlihat. Kita harus menjadi berubah, karakter kita berubah itu berubah. Saya dulu pernah baca, karakter orang tuh gak bisa dirubah. Ada yang bilang karakter orang gak bisa dirubah. Kalau emang udah kayak gitu, udah seperti itu, ya udah kayak gitu aja, gak bisa dirubah. Ternyata bulan ini kita mau belajar bahwa karakter orang tuh bisa diubah. Yang jadinya tidak baik bisa menjadi baik. Yang suka berbohong menjadi jujur, yang tidak bekerja keras menjadi seorang pekerja keras, itu bisa dirubah. Itu awalnya semua dari mindset kita, dari pikiran kita. Kita mau berubah apa enggak? Kalau mindset kita mau dirubah, kita bisa mengalami menuju perubahan-perubahan yang baik, yang Tuhan telah siapkan buat saudara dan saya. Tahun ini Tuhan mau siapkan yang luar biasa. Saya percaya tahun ini tahun luar biasa. Tahun yang lebih baik dari tahun 2022. Kita gak bisa melihat seperti sekarang. Baru Januari kita gak bisa melihat apa. Tapi saya percaya tahun ini kita menjadi jauh lebih baik dari tahun 2022. Tuhan mau mengangkat kita ke level yang berbeda. Tuhan mau mengangkat kita masuk dimensinya Dia. Jangan kita mau berharap ataupun berpikir dengan dimensi yang kita alami. Tapi kita mau mencoba masuk dalam dimensi Tuhan. Kita mau masuk dalam rencana Tuhan. Kita mau masuk dalam teritorinya Tuhan. Tuhan mau berkata seperti apa dalam hidup ini. Kita mau menjadi garam dan terang dunia. Sering kita baca di Alkitab. Orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Itu penting sekali. Orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Garam apa sih? Siapa? Ibu-ibu pasti suka masak. Apa sih kalau garam gak bisa mengasinkan atau memberi bumbu makanan tuh apalagi? Saya cerita juga bulan lalu saya kerja di rumah sakit di bagian kitchen patient di Wellington Hospital sama Wellington Kenepuro Hospital. Saya nyobain makanannya itu benar-benar, ya ampun, ini kok makanan gini di-serve ya ke orang. Tapi emang kayak begitu. Makanan di sana, di kitchen itu gak ada garam sama sekali. Tanya Ningsi yang kerjanya di sana. Jadi makanannya itu gak ada garam sama sekali. Oh pasiennya? Oh pasiennya ada ya? Oh dulu pasien, sekarang sudah sembuh, amin? Yes. Dulu pasien, sekarang udah sembuh. Iya makanya tuh, aduh saya secara pekerjaan gitu sebagai seorang juru masak, masa makanan seperti ini mau di-serve sih ke depan gitu ke customer. Tapi makanan seperti itu gak ada garam sama sekali, rasanya benar-benar tasteless. Saya makan satu porsinya gak bakal habis itu. Tapi namanya orang sakit kali di atas lagi lapar-laparnya makan, seadanya makan habis-habis juga kayaknya. Apa jangan-jangan ada garam sendiri gitu, keluarga minta bawain garam gitu ya. Bawain garam jangan lupa. Yes. Sama juga kita menjadi garam dan terang dunia. Firman Tuhan juga berkata terang itu nggak taruh di dalam kolong jembatan, tapi ditaruh di atas supaya terang itu bisa menyala dan menerangi orang. Ada yang tahu mercusuar? Saya tahu ya. Di mana Wellington di mercusuar paling dekat? Eastbourne ya? Masa sih? Bukannya di ini? Apa yang dekat lumba-lumba itu? Singa laut? Jauh banget ya? Paling dekat di Wellington di mana ya? Eastbourne? Oke. Itu penting sekali mercusuar itu buat apa? Supaya kapal lain yang mau masuk ke dermaga dia bisa melihat bahwa di situ tuh ada daratan, karang atau lain sebagainya supaya kapal itu menjauh dari karang itu ataupun dari gedung itu, dari tanah yang dekat itu. Saya ada cerita jok sedikit ya biar nggak ngantuk ya sore hari ini ya. Ada yang tahu
kapal induk terbesar Amerika? Ada yang tahu? Justru saya mau nanya ini, ada yang tahu gak? Apa Pak? Ya, betul. Jadi ini cerita lucu, kapal itu waktu itu jalan di Asia, lagi tugas. Ketemulah dengan mercusuar, tapi mercusuar ini rusak. Biasanya mercusuar itu sistemnya tuh mereka putar seperti ini lampunya ya. Sistem kapal ini nggak boleh melihat lampu dengan lampu. Kalau lihat lampu dengan lampu berarti itu maju kepala dengan kepala. Kalau kita di laut kan kita nggak tahu nih kalau malam. Jadi sistemnya nggak boleh tuh ngeliat lampu di depan kita tuh lampu. Itu berarti depan kita tuh ada kapal juga. Jadi kita harus salah satu dari nahkoda kapal ini harus kasih kode ke kapal yang lain melalui radio supaya salah satunya harus minggir. Ya udah akhirnya dengan kapal induk terbesar di Amerika ini dia ngeliat ada lampu, gara-gara lampu mercusuar ini rusak. Jadi dia itu nggak muter, dia cuma satu aja arahnya. Nggak muter gitu, ngerti maksud saya? Jadi dia cuma satu aja. Singkat cerita, kapal induk terbesar di Amerika ini melihat ada lampu menghadap ke dia. Pasanglah radio. Saya kapten kapal induk terbesar Amerika, USS, itulah yang Bapak bilang tadi. Perintahkan kapal Anda untuk minggir. Saya membawa senjata terlengkap di dunia dengan 2 bom nuklir ada di kapal saya katanya. Sampailah di radio itu di tempat kapal pesuar, dia tahu kan. Tapi gara-gara petugas yang kapal pesuarnya nggak ada, lagi beli lampu. Dengarlah nih sapamnya kapal pesuar. Balik. Dengan lembutnya dia bicara, oh saya sapam kapal mercu pesuar. Saya harapkan Bapak minggir, ini saya mercu pesuar. 10 menit lagi Bapak akan terdampar di karang di depan. Oh baru kapten itu baru bilang, oh maaf saya akan minggir sekarang katanya. Jadi kapal itu berhadapan dengan mercusuar. Bukan dengan kapal lain. Ngerti maksud saya? Ya pasti kapal secanggih-canggihnya kapal, pas berani dia lawan mercusuar. Nabrak pasti karam. Dengan sombongnya lagi kapten itu, saya membawa 2 nuklir. Saya perintahkan kamu untuk minggir sekarang dalam waktu 10 second. Lalu sapam itu dengan senangnya, dengan lembutnya lagi. Saya adalah sapam kapal mercusuar, saya harapkan Bapak minggir. Sebentar lagi Bapak akan menabrak karang di depan Anda. Langsung minggir itu. Itu penting sekali bahwa kita bisa menjadi terang buat orang lain. Saudara dan saya harus bisa menjadi terang seperti mercusuar. Menerangi orang lain supaya orang lain gak jatuh ataupun orang lain gak karam. Tahun 2023 ini saya percaya saudara dan saya akan menjadi mercusuar yang luar biasa. Akan memberkati orang lain. Memberkati gereja ini, memberkati saudara-saudara saya. Oke, kita masuk ke khotbah hari ini. Kita baca Alkitab. Cerita cukup ya. Kita baca Alkitab sekarang. Kita sama-sama buka bicara tentang display of change. Kita buka Matius 5 ayat 1 sampai 16. Kita baca sama-sama, saya baca ayat yang ganjil. Saya minta saudara-saudara jemaat bisa baca, bantu saya membaca ayat yang genap. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga.
Berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan diana dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat 16 terakhir 1, 2, 3. Amin. Tema saya sore ini bicara tentang New Year, New You. Coba samping kanan kirinya yang bilang New Year, New You. Ataupun New Year, New Me. Yes. New Year itu bukan cuman baju baru, sepatu baru, rambut baru, atau lain sebagainya. New Year adalah pribadi kita, karakter yang baru. New Year berbicara bahwa kita mau diubah oleh Tuhan. Kita mau membawa kehidupan rohani kita menjadi dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau dalam New Year kita membawa semua hal-hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan, dosa-dosa kita, semua kebiasaan-kebiasaan kita yang mendukakan hati Tuhan, kita tinggalin di 2022. Kita masuk 2023 ini dengan I am the new me and new you. Saya adalah pribadi yang baru yang mau dibentuk oleh Tuhan. Saya adalah pribadi yang baru yang haus akan firman Tuhan. Saya adalah pribadi baru yang mau terus berjalan bersama Tuhan. Di sini juga Tuhan di Matius 5 ini berbicara bahwa ada berbahagia. Kata kuncinya di sini. Berbahagia di sini bukan bicara tentang berkat. Tuhan Yesus berkata berbahagia waktu dia berkhotbah di atas bukit itu, berbahagia buat banyak hal yang tidak berbicara tentang berkat sama sekali. Malah kita berbahagia dalam keadaan duka cita, berbahagia kalau kita dalam keadaan diejek orang karena namaku dan lain sebagainya. Hal seperti itu menyatakan bahwa berbahagia di dalam Tuhan itu lebih baik, lebih enak daripada kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Lebih pentingnya kita mau berbahagia di dalam Tuhan dalam segala hal. Kita mau berbahagia di dalam Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Dan saya yakin itu gak gampang. Tapi Tuhan mau sediakan apapun yang kita perlukan untuk itu semua. Poin saya yang pertama berbicara perubahan yang terlihat. Ini penting sekali, perubahan yang terlihat. Terlihat dalam apa? Bukan terlihat dalam kasat mata aja, tapi terlihat dalam perubahan tindak laku, tutur kata, perubahan dalam segala hal. Bukan perubahan secara New Year, perubahan jadi gayanya lebih funky dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tapi perubahan yang terlihat bahwa kita, orang bisa melihat bahwa ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Orang bisa melihat bahwa oh ini anak kayaknya
ada Tuhan Yesus dalam hidupnya. Sehingga orang itu bisa mau mengenal Tuhan Yesus melalui orang ini. Perubahan yang terlihat di sini seperti garam dan terang dunia, itu memiliki karakter yang luar biasa. Di firman Tuhan banyak sekali hamba-hamba Tuhan memiliki karakter yang gampang sekali kita ingat. Memiliki karakter yang bisa mengatakan bahwa oh ini karakter Tuhan Yesus dalam hidup dia. Seperti Daud yang memiliki karakter yang suka melakukan puji-pujian. Kita baca Mazmur Daud di prayer meeting, selalu mengungkapkan puji-pujian. Mazmur Daud selalu mengungkapkan puji-pujian. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menggambarkan karakter dalam hidupnya. Karakter yang baik ataupun karakter yang buruk. Raja Herodes seperti contohnya. Kita tahu betapa kejamnya dia dalam mengejar ataupun membunuh bangsa-bangsa Israel. Raja yang sangat kejam. Sehingga orang bisa berpikiran, oh Herodes nih orangnya seperti ini. Banyak sekali contoh-contohnya. Karakter-karakter yang ada dalam Alkitab yang bisa kita lihat dalam kehidupan saudara dan saya. Intinya adalah di akhir tahun 2023 ini orang melihat karakter kita seperti apa. Orang mau melihat karakter kita adalah karakter yang baik atau karakter yang buruk. Yang bisa menilai karakter itu bukan diri kita sendiri. Oh saya ini orangnya pemalu contohnya. Misalkan saya pemalu, saya orangnya introvert. Gak mungkin diketawain sama orang-orang kalau saya orang bilang saya introvert. Yang bisa menilai karakter orang itu adalah orang lain. Orang terdekat, istri, suami. Dia bisa melihat lebih dekat karakter kehidupan saudara dan saya. Tujuan sharing tahun ini berbicara tentang karakter, di mana terang kehidupan kita percaya buat semua orang. Dan hanya nama Bapa yang dipermuliakan, bukan nama kita ya. Kalau kita sudah menjadi terang dan garam buat orang lain, yang dipermuliakan itu nama Tuhan Yesus. Tugas kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan nama pribadi kita sendiri. Supaya Bapak kita bisa memuliakan Bapamu yang ada di surga. Itu penting sekali. Selama berjemaat beberapa tahun di gereja ini, saya bisa melihat beberapa karakter pelayan Tuhan ataupun jemaat di gereja ini. Contoh karakter Pastor Simon. Ini orang yang sangat on time. Jangan pernah janjian sama dia tapi telat. Dia orangnya sangat on time, menghargai waktu, dan selalu bukan hanya on time. Ini orangnya early. Dan jam 10 kurang 5 udah ada. Orangnya sangat on time. Kalau Pak Antoni ini sersan dia, serius tapi santai. Serius dia orangnya, benar-benar orang IT gitu, serius gitu, tapi santai. Bisa diajak joke gitu. Masih bisa diajak joke. Coba bisa gak ada yang bisa ajak joke sama Pastor Simon? Ya, ada, dia orangnya on time, straight. Apa katanya? Disiplin. Iya betul. Tapi kita belajar banyak dari Pastor Simon. Dengan gaya kepimpinan dia, jadi kita benar-benar disiplin, bukan hanya waktu, dalam segala hal. Di sini di ayat yang ke-13, kamu adalah garam dan garam di dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini ayat yang sudah kita baca tadi. Itulah pentingnya kita harus memiliki karakter dalam kehidupan saudara dan saya.
display of change juga memiliki perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya secara nyata. Perubahan-perubahan melalui nilai, value, perubahan-perubahan dalam perilaku, dan juga perubahan-perubahan dalam lingkungan sekitar kita. Yang bikin berharga saudara dan saya itu bukan kepintaran saudara. Saya ulang sekali lagi, yang bikin berharga Anda di marketplace itu bukan kepintaran ataupun kehebatan saudara. Tapi Anda memiliki value dalam pekerjaan, sehingga harga Anda menjadi mahal. Harga Anda itu berbeda dengan orang yang lain yang mungkin tahu yang sama seperti yang Anda tahu. Tapi Anda memiliki value yang berbeda. Value ini sebagai anak Tuhan, Tuhan kasih kita secara gratis. Kalau kita mau percaya dan mau berserah kepada Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan itu didapatkan buat saudara dan saya melalui value ini, perubahan nilai ini. Di Matius 5 ayat 1-12 yang tadi kita baca, itu bicara mengenai konsep nilai. Kita menilai, orang dunia menilai seperti ini, tapi kita orang percaya menilainya berbeda. Dan juga perubahan waktu, perubahan perilaku, atau attitude dalam pekerjaan itu penting sekali. Attitude kita dalam pekerjaan itu penting sekali. Nggak perlu pintar, itu memang perlu. Manageable itu juga perlu dalam pekerjaan. Tapi kalau nggak punya attitude, jangan harap kita bisa bertahan di satu perusahaan dengan lama. Jangan harap kita bekerja secara teamwork dengan teman kerja kita kalau kita nggak punya attitude sama sekali. Penting sekali. Anda akan sangat berharga luar biasa ketika Anda memiliki value yang baik dan Anda memiliki attitude yang baik dalam kehidupan di marketplace ataupun di workplace. Yang ketiga ada perubahan di lingkungan, yang tadi saya bilang adalah perubahan untuk menerangi. Ketika Anda bisa ada di marketplace, orang bisa melihat ada sinar, ada cahaya, ada garam tempat pekerjaan. Ketika Anda bisa masuk dalam tengah-tengah pekerjaan, lingkungan pekerjaan itu jadi berubah. Jadi enak gitu kalau ada Anda gitu. Beda kalau nggak ada Anda gitu. Kalau Anda sudah merasakan seperti itu, berarti orang bisa melihat bahwa siapa sih ini orang. Makin mencari tahu siapa Anda. Ketika dia tahu Anda orang Kristiani yang percaya sama Tuhan Yesus, Anda itu bersaksi luar biasa. Bersaksi bukan cuma harus di gereja aja. Bersaksi yang baik adalah bersaksi bagaimana kita mau bersaksi tentang Tuhan Yesus di marketplace, di workplace, di tempat kita bekerja. Yang kedua, poin saya pada sore hari ini, perubahan dimulai dari dalam. Dari dalam artinya kalau kita mau melakukan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Nggak bisa kita mau pada perubahan tapi kita minta istri kita yang mau berubah dulu. Ya sayang ya. Senyum-senyum aja dia langsung. Nggak bisa, kalau saya mau berubah, ya harus saya dulu yang berubah. Baru ntar istri saya menyusul berubah, baru anak-anak berubah semuanya. Amin. Bapak-bapak amin. Luar biasa, kita kemarin terberkati sekali dengan Men's Care ya. Terberkati sekali dengan Men's Care. Bapak-bapak saling menguatkan, bapak-bapak saling share kehidupannya. Bapak-bapak share nih ya ibu-ibu ya, bapak-bapak kita tuh bekerja keras loh semuanya. Supaya apa? Supaya istri, anak-anak semua kebutuhan terpenuhi. There is a food on the table for us to eat. Ini apalagi saya lupa nama ini. Bu Martin sampai bikin heboh kita kemarin ya. Bener ya? Ko Herman ya? Apa rahasianya bisa? Apa rahasianya bisa apa? Bisa apa kemarin, Pastor Jamie? Umur panjang ya? Iya, umur panjang. Apa rahasianya bisa umur panjang? Coba dijawab Pastor Simon.
Karena rahasianya umur panjang itu harus sering cium istri. Asal jangan cium istri tetangga. Bisa umur pendek katanya. Joknya hebat-hebat loh bapak-bapak loh. Perubahan nilai, value, perubahan perilaku, attitude, dan perubahan lingkungan di marketplace. Dan adalah perubahan dari dalam. Ini penting sekali, kenapa dari dalam? Ya kita harus berubah dulu. Jangan kita berharap orang berubah tapi kitanya nggak berubah. Itu nggak akan bekerja. Kalau kita berharap orang berubah, kita mau kitanya dulu yang berubah, baru orang lain bisa berubah. Kita sama-sama buka di Matius 5, ini ucapan bahagia. Saya baca aja, mungkin bisa ya. Kita baca sama-sama ya, ayat 2, 3, sampai 7 ya. Ayat 2, 1, 2, 3, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yes, Tuhan mau kita tahun ini akan merasakan kebahagiaan bersama Tuhan. Kebahagiaan yang luar biasa, yang orang pikir itu gak bahagia, yang orang pikir itu kita menderita, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, wow, kita jauh lebih bahagia orang yang tidak berjalan bersama Tuhan. Itulah pentingnya kita selalu mendekatkan diri kita, hidup kita di dalam Tuhan. Ini tentang pandangan dunia dan khotbah di bukit. Kalau saya coba ringkas gitu ya. Berbahagialah orang yang kaya karena mereka menikmati semuanya. Tapi khotbah di bukit Tuhan berkata orang yang miskin di hadapan, berbahagialah yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa bersenang-senang, liburan dan posting di Instagram. Tapi berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berkuasa menurut pandangan dunia, tetapi berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini berkuasa tadi seperti yang kapten saya ini, kapten ilustrasi saya, kapten kapal laut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang bisa menumpuk harta sebanyak-banyaknya, ini menurut pandangan dunia, tapi berbahagialah orang yang murah hati. Pandangan dunia, berbahagialah kamu kalau kamu selalu menang. Tapi khotbah di bukit, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah kamu kalau disenangi banyak orang ataupun banyak follower. Tapi berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Amin. Walau ke dalam keadaan susah, kita tetap berbahagia bersama Tuhan. Di sini ada juga quote, orang dunia terkesan dengan tahta, harta dan talenta, tapi Tuhan terkesan dengan karakter. Kalau kemarin di Men's Care kita bicara tentang harta, tahta dan wanita, benar ya? Kelemahan seorang pria itu di situ tiga-tiganya. Harta, tahta dan wanita. Itu pria bisa jatuh dengan gampang. Tapi orang ini terkesan dengan harta, tahta dan talenta, Tuhan berkesan dengan karakter. Ketika di hari perantian terakhir kita dihadapkan dengan Tuhan, saya percaya Tuhan nggak nanya namanya, dia cuma nanya siapa, misalkan namanya Jack Christie gitu, contoh misalkan, nggak nanya namanya siapa, profesor, doktor, bla 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 bla, MSc, SH dan bla, kita nggak sebutin title kita sebutin nama aja. Itu pentingnya bahwa semua gelar, semua harta, semua tahta talenta itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan hanya mau monitor karakter kita. Karakter kita ini benar-benar karakter yang rindu ataupun taat sama Tuhan apa enggak. Karakter yang mau selalu dibentuk apa enggak sama Tuhan, sama firman Tuhan. Saya kasih ilustrasi lagi.
Perubahan dalam perilaku dimulai dengan perubahan dalam nilai-nilai, value. Contoh seorang pencopet ya. Saya cerita aja, pencopet ketangkep gitu. Ketangkep, yang nangkep juga pendeta nih. Dibawalah. Pendeta pasti nggak menghakimi kan. Pendeta penuh kasih nih ya. Dibawalah ke gereja. Lalu tanya, kenapa kamu copet? Saya copet karena terpaksa pak. Katanya. Oke. Kamu copet setiap hari apa katanya? Tanya sama pendetanya, kamu copet setiap hari apa katanya? Maksudnya kalau hari libur mau dimasukin ke iCare gitu kan. Biar di prayer meeting kayak atau apa gitu biar bisa dilatih gitu. Oh saya copet setiap hari, ini pekerjaan saya katanya. Oh, jelaskanlah sama pendeta itu. Kamu tahu gak copet itu gak baik. Tuhan gak suka orang yang mencopet. Ternyata pencopet ini gak tahu bahwa tindakan yang dilakukan itu membuat Tuhan tidak senang dengan apa yang dilakukan. Orang menjudge-nya adalah ini tindak orang jahat aja. Tapi dia menjudge-nya apa yang dilakukan itu suatu pekerjaan. Dia pikir ini satu pekerjaan pencopet. Dia nggak tahu ini tindakan ini benar atau salah. Itu asumsi dia ya, sebagai pencopet pasti banyak alasan ya. Tapi dia bilangnya begitu. Ada pendeta bilang, oke, kamu nggak usah nyopet lagi katanya. Kamu tinggalnya di gereja, kamu dapat makan, tinggalnya di sini. Kalau mau kerja di sini juga bisa katanya. Tapi dasarnya pencopet, ini jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan gitu, kalau nggak nyopet kayaknya ada yang gatel aja tangannya, kayaknya nggak bisa do something. Nah tolong kipas anginnya matiin nak. Sorry nak. Thank you nak. Akhirnya gara-gara pencopetnya ini karena satu pekerjaan, dikasih pendeta, padahal dikasih pendeta makan, tempat tinggal, tapi dia tetap aja keluar gitu copet. Dari misalkan seminggu 7 kali, dia kurangin deh akhirnya seminggu 3 kali. Jadi tetap nyopet juga tapi 3 kali. Ketahuan lah dia sama salah satu jemaat gereja, dibilangin lah ke pendeta, Pak Pendeta, dia tuh masih ada di pasar itu, dia masih sering nyopet juga akhirnya. Akhirnya malamannya Pak Pendeta panggil dia. Kenapa kamu masih copet? Emang kurang makanan di gereja? Kurang tempat tidur di gereja katanya? Enggak, saya udah mendapatkan semua, tapi ini merupakan kebiasaan saya. Hati-hati, karakter ini bisa menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang kita nggak tahu ini kebiasaan ini ternyata kebiasaan buruk yang kita lakukan. Karena sudah keseringan jadi menjadi kebiasaan. Jadi sering kita lakukan tanpa kita pikir yang namanya dosa. Dibilang lagi lah, udahlah kamu nggak usah copet lagi lah. Makanan udah ada. Kalau kamu kerja bisa kerja di sini. Tinggal juga kamu nggak usah bayar. Akhirnya yaudah dah. Oke, Pak Pendeta saya nggak copet lagi. Tapi dia bohong. Dari 3 hari, dia 2 hari dia bilang. Saya kurangin deh 1 hari lagi katanya. Libur copetnya jadi 2 hari. Habis gatel tangan, udah biasa copet jadi mau nyopet terus kan. Tangannya gatel. 2 hari, ketahuan lagi sama salah satu jemaat, dilaporin lagi. Ketemu lagi sama pendeta katanya. 2 hari katanya. Bagus sih 2 hari katanya. Kamu copetnya hari apa? Hari Rabu sama hari Minggu di gereja katanya. Ya biar gak tidur ya. Anaknya semua udah mau tidur, udah bangun lagi. Yes, jadi hati-hati kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan terlalu sering itu menjadi karakter dalam kehidupan saudara dan saya yang bisa menimbulkan itu bukan menjadi dosa, dalam kita pikirnya itu bukan dosa lagi karena itu sudah menjadi kebiasaan. Mengapa karakter itu penting untuk mengurangi konflik? Membangun kepercayaan dan dasar kesuksesan jangka panjang. Siapa yang mau sukses jangka panjang? Oh enggak semua ya, saya ulang sekali lagi ya. Siapa jemaat FGF Wellington yang mau sukses jangka panjang? Amin. Yes.
Saya percaya kita semua di sini mau sukses jangka panjang. Jangan lupa karakter kita mau diubah sama Tuhan. Karakter kita mau dibentuk sama Tuhan. Mengurangi konflik artinya apa? Mengurangi konflik dalam kehidupan biasanya berakar pada satu ataupun lebih karakter yang belum dibangun. Contohnya konflik antara anak-anak remaja dengan orang tua karena tidak ada menundukkan diri atau kelemah lembutan. Atau partner bisnis yang saling sikat karena tidak ada karakter kejujuran dan kasih. Mengapa karakter penting untuk membangun kepercayaan? Karakter membuat orang lain percaya atau tidak percaya pada kita. Orang mau berteman kepada kita atau tidak, orang mau di bawah pimpinan kita atau tidak, semua dilihat dari karakter pribadi saudara dan saya. Dasarnya membangun suatu usaha mungkin kepercayaan ya, atau bisnis. Biasanya orang-orang yang punya bisnis partner itu dasarnya percaya. Benar ya Ciana ya? Ko Herman mungkin yang punya bisnis di Indonesia dulu, dasarnya cuma satu, mereka harus bisnis, bangun bisnis harus intinya tuh ada kepercayaan. Kalau nggak ada kepercayaan, nggak bisa untuk bisa rekan kerja ataupun rekan bisnis. Dasar kesuksesan jangka panjang, karakter yang membuat Anda kita bangun dapat bertahan lama. Ini ada quote dari John Huntsman Senior. Pada dasarnya ada 3 macam orang. Orang yang tidak sukses, orang yang sukses untuk sementara, dan mereka yang menjadi sukses dan tetap sukses. Perbedaannya adalah di karakter. Saya percaya tahun ini, tahun 2023, saudara semua dan saya akan menjadi orang-orang yang sukses, yang memiliki karakter yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tahun baru, new me, ataupun new you. Saya percaya ada sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara dan saya di tahun ini. Ada yang mau Tuhan kerjakan buat saudara dan saya di tahun ini. Tinggal karakter kita mau dibentuk apa enggak sama Tuhan. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Ayat terakhir pada sore hari ini saya mau buka di Yeskel 36. Ayat 26, tim multimedia bisa tolong dibantu. Ini ayat yang sangat memberkati saya sekali pada sore hari ini. Jadi berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Tuhan sediakan hati yang baru dan roh yang baru dalam hidup kita saat ini. Buat apa? Supaya kita memiliki hati yang taat, bukan hati yang kuat ya, tapi hati yang taat dalam kehidupan kita sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita gak perlu kuat, kita yang penting kita taat kepada Tuhan. Itu yang membuat karakter kita dibentuk. Saya percaya semua dari kita saat ini, kita mau memiliki hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami, Kau jaga pelihara kami. Sampai awal bulan Januari di minggu kedua ya Tuhan. Masih banyak tantangan, pergumulan dalam kehidupan kami di tahun 2023 ini ya Tuhan. Tapi kami percaya kalau kami berjalan bersama Engkau ya Tuhan, hanya ada kemenangan demi kemenangan yang kami akan nikmati ya Bapa bersama Engkau. Amin. Kami percaya kami punya Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa, Bapa yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Amin. Bapa yang setia. Maafkan kami ya Tuhan karena kami tidak setia akan perintah Engkau. Tapi kepada mulai tahun yang baru yang ini ya Tuhan, kami adalah new me, kami adalah new you. Kami mau dibentuk ya Tuhan. Kami memiliki pribadi yang luar biasa yang serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau
hidup kami selalu berserah kepada Engkau. Menolongku, Ini doa kami pada hari ini. selalu menjaga. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menjaga menolongku ya Bapa. Sehelai di rambutku, Kami percaya pernyataan Kau selalu sempurna dalam kehidupan kami. tanpa seizinku. Percaya Kau adalah Allah yang besar, Allah yang heran dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Musim akan selalu berganti, Amin. Yes. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Yes. Thank you Lord. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ini doa kita malam hari ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan akan mengenyangkan kita dan Dia akan pelihara kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, Engkau yang akan mengenyangkan kita ya Tuhan. Seperti burung-burung yang di udara ya Tuhan. Engkau yang juga mengenyangkan mereka ya Tuhan. Mereka tidak perlu khawatir ya Tuhan akan apapun yang mereka akan makan ya Tuhan. You are the provider. Engkau yang adalah memelihara kita semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan. Pada seri tahun ini ya Tuhan, Alive in Character.
pada bulan ini ya Tuhan kami belajar a display of change. Di mana kami belajar ya Tuhan, sebagai anak-Mu ya Tuhan, sebagai anak-Mu yang sungguh-sungguh, jika kita sudah percaya Engkau, maka hidup-Mu akan pasti berubah. Engkau adalah bukan yang dulu lagi, tetapi Engkau adalah ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, segala perbuatan kita semua harus mencerminkan image dari Tuhan itu, Yesus itu sendiri. Apapun yang kita perbuat, apapun itu, kita harus semakin serupa dengan Kristus. Kita bukanlah dari dunia ini. Kalau orang yang berasal dari dunia, mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang duniawi. Tetapi kita, jika kita adalah anak Kristus, anak Tuhan, segala perbuatan kita haruslah mencerminkan perbuatan Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki karakter seperti Engkau ya Tuhan. Dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang kita lakukan hari demi hari. Karena kita belajar setiap action yang kita perbuat setiap hari akan menjadi sebuah habit. Dan habit yang kita perbuat akan menjadi karakter. Dan karakter itu akan membawa menjadi destiny. Sekarang kita memilih apa destiny kita, apa destination kita. Apakah kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau menuju kepada di mana Tuhan Yesus berada, atau kita mau senang-senang di dunia ini seperti orang-orang duniawi ini. Pilihan ada di tangan kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Engkau, satu-satunya juru selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah Kau sampaikan melalui Jack. Jika kita semua melakukan dengan setia apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami belajar sekali lagi ya Tuhan untuk menjadi karakter seperti Engkau ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, terutama untuk di kota Wellington ini ya Tuhan, di mana kami ditempatkan ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa menjadi terang dan garam-Mu ya Tuhan di kota ini ya Tuhan. Biarlah kami terus bersinar ya Tuhan. Biarlah orang-orang di sekitar kami bisa melihat ya Bapak, bahwa ada Engkau di dalam tengah-tengah kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa untuk negara New Zealand ya Tuhan, juga untuk kota Wellington ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu terus ya, turun ya Tuhan untuk pemerintahan ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan ya Prime Minister kami ya Tuhan, Jacinda, juga pemerintahan atas sampai bawah Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau yang terus jaga dan hikmat-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan, untuk Bapak Presiden Jokowi, juga pemerintahan paling atas sampai yang bawah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang terus jaga juga ya Tuhan, hikmat-Mu turun atas orang-orang ini tersebut ya Bapa. Biar mereka terus melakukan yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa untuk sanak saudara kami ya Tuhan, keluarga kami ya Tuhan, teman-teman kami, orang percaya Tuhan, semuanya yang ada di Indonesia Tuhan, Kau yang terus jaga dan pelihara mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk fellowship kami ya Bapa juga. Kau yang berkati ya Tuhan, makanan yang akan makan ya Tuhan, supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapa. Berkati fellowship kami ya Tuhan, supaya menjadi fruitful ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Sunday.